Setelah meninggalkan kota Narakai, Kurai-no Senshi melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan misi dari Oracle. Mereka diperintahkan untuk mencari Hiroshi, seorang ahli seni bela diri yang memiliki pengetahuan tentang keberadaan musuh misterius mereka. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka menemukan Hiroshi, seorang pria yang tertutup dan penuh rahasia. Kurai-no Senshi menyampaikan tujuannya untuk menemui Hiroshi. Awalnya, Hiroshi ragu untuk bergabung dengan mereka karena masa lalunya yang kelam, tetapi akhirnya ia setuju untuk membantu Kurai-no Senshi untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Dalam perjalanannya, Kurai-no Senshi dan Hiroshi melintasi desa Nagareta, sebuah desa yang dihantui oleh kesedihan dan kehancuran. Mereka menemukan penduduk desa yang hidup dalam ketakutan. Dalam upaya untuk membantu penduduk desa menemukan harapan dan kebahagiaan kembali, Kurai-no Senshi harus melawan sesosok arwah jahat berbentuk manusia serigala yang menghantui desa tersebut. Mereka bimbang. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa musuh misterius mereka mengikuti jejak mereka, mencoba menghancurkan setiap harapan mereka untuk penebusan. Setelah melakukan perdebatan yang panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu penduduk desa Nagareta terlebih dahulu menemukan kembali kebahagiaannya, sembari mereka mempelajari musuh misterius seperti apa yang selalu menyulitkan setiap langkah mereka. Mereka memutuskan tinggal sementara di desa Nagareta. Suatu malam, arwah jahat itu kembali datang ke desa tersebut. Mereka melakukan teror dan menghancurkan apapun di setiap sudut desa. Akhirnya Kurai-no Senshi dan Hiroshi keluar dan berhadapan dengan arwah jahat tersebut. Dalam pertarungan yang sengit, Kurai-no Senshi dan Hiroshi hampir saja mengalahkan si arwah jahat. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan misterius yang datang menyerang Kurai-no Senshi dan Hiroshi hingga membuat mereka terluka serta membuat arwah jahat ketakutan. Arwah jahat pun meninggalkan desa tersebut. Dalam kebingungannya, Kurai-no Senshi dan Hiroshi bertanya-tanya dari mana serangan itu berasal. Mereka berpikir bahwa serangan tersebut pasti berasal dari musuh misterius mereka. Pagi harinya, Kurai-no Senshi dan Hiroshi berpikir, mengapa musuh misterius tersebut selalu mengetahui dimanapun mereka berada. Dalam kebingungan, Hiroshi bercerita ada seseorang yang harus mereka temui. Dia adalah seseorang yang lebih mengetahui tentang musuh misterius mereka. Hiroshi berpendapat bahwa orang tersebut dapat membantu mereka dalam menghadapi musuh misterius. Saat itu juga, mereka memutuskan untuk pergi menemui seseorang yang dapat membantu mereka menghadapi sang musuh misterius. Akhirnya mereka tiba di hutan terlarang yang penuh dengan pepohonan tinggi dan dedaunan yang rimbun. Suara gemericik air sungai yang jernih terdengar di kejauhan, menciptakan suasana yang damai. Di tengah hutan, ada sebuah rumah yang diliputi oleh kekuatan spiritual, memberikan energi positif dan ketenangan. Disitulah tinggal seseorang yang dapat membantu mereka. Dia adalah Ayame, seorang wanita misterius dengan penampilan yang menakjubkan. Ia memiliki kecepatan, kelincahan, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang elemen mistis dan sihir, serta mampu menggunakan senjata-senjata tradisional ninja dengan mahir. Ayame adalah kombinasi antara kekuatan fisik yang hebat dan kecerdasan strategis yang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim Kurai-no Senshi. Setelah Kurai-no Senshi menceritakan tujuan mereka, akhirnya Ayame bersedia membantu mereka untuk mengalahkan musuh misterius tersebut. Dengan arahan dari Ayame, mereka pun mulai berangkat menuju suatu tempat. Mereka melintasi medan yang berbeda-beda, mulai dari pegunungan yang tandus dengan jurang yang dalam, hingga hutan yang lebat dengan jalan setapak yang sulit dilalui. Mereka melewati sungai-sungai deras dan melewati rawa-rawa yang dipenuhi oleh tumbuhan yang eksotis. Lingkungan yang berubah-ubah mencerminkan perjalanan yang sulit dan tantangan yang harus mereka hadapi. Dalam perjalanan, salah satu anggota mereka, Ryu, dia terlihat gelisah dan berjalan dengan tatapan kosong. Anggota yang lain menyadari apa yang terjadi pada Ryu, namun mereka membiarkan saja apa yang terjadi padanya. Namun berbeda dengan Ayame, seolah-olah dia mengetahui apa yang terjadi pada Ryu. Setelah melewati perjalanan dengan medan yang berat, mereka pun tiba di puncak gunung yang tinggi.
Menurut Ayame, disinilah mereka dapat menemukan musuh misterius mereka. Setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba muncul angin kencang menerpa mereka. Angin berputar-putar menerbangkan debu di sekitar mereka. Di puncak tersebut terdapat sebuah tanah lapang, muncullah sosok makhluk jahat yang berwujud orang dengan penampilan yang menyeramkan. Tubuhnya terbungkus oleh jubah hitam yang memancarkan aura kegelapan dan kekuatan yang mematikan. Wajahnya memancarkan kemarahan dan kejahatan. Ayame berkata, itulah musuh yang mereka cari selama ini yang bernama Kagami. Terdengar tawa yang menggelegar. Tak berselang lama, mereka terlibat dalam sebuah pertarungan yang dahsyat. Di jeda pertarungan yang membara, kebenaran tentang hubungan musuh dengan salah satu anggota tim terungkap. Terlihat Ryu menghampiri Kagami. Di sini Ayame berkata bahwa Ryulah yang menyebabkan mengapa Kagami dapat mengetahui dimanapun mereka berada. Ternyata ada hubungan di masa lalu dan kesalahan yang pernah dia buat. Ryu pun merasa bersalah atas semua yang terjadi pada anggota mereka. Dia menyuruh agar anggota Kurai no Senshi dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dikarenakan perasaan bersalahnya, dia berkata, cukup dia yang akan menghadapi Kagami. Dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anggota yang lain. Di saat-saat kritis ini, Kurai no Senshi dihadapkan pada pilihan sulit antara kepercayaan dan pengkhianatan. Dengan besar hati, mereka memaafkan apa yang terjadi pada Ryu dan tetap akan bersama-sama dengannya untuk menghadapi Kagami. Kurai no Senshi bersatu kembali. Menghadapi musuh misterius dengan tekad yang kuat dan kepercayaan yang mendalam. Dalam pertempuran epik, mereka menunjukkan keberanian sejati dan kesediaan untuk mengorbankan diri demi penebusan. Melalui pertarungan ini, mereka menemukan jalan menuju penebusan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya dengan kekuatan Kurai no Senshi yang bergabung dengan kekuatan dari Ayame dan Hiroshi, mereka berhasil mengalahkan Kagami. Musuh misterius mereka. Kagami menghilang entah kemana bagai ditelan bumi. Mereka pun kembali ke desa Nagareta, bersama dengan Hiroshi dan Ayame. Di sini penduduk desa bercerita bahwa arwah jahat yang selama ini menakuti desa mereka sudah tidak muncul lagi. Desa Nagareta kembali menjadi desa yang ramai dan penuh kebahagiaan. Mereka pun memutuskan untuk tinggal beberapa saat di desa Nagareta untuk memulihkan keadaan mereka setelah bertarung dengan Kagami. Setelah konflik yang terjadi antar anggota Kurai no Senshi, mereka merasa lebih dekat. Sudah tidak ada lagi keraguan di antara mereka. Mereka pun menikmati kehidupan desa Nagareta yang damai.